Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Pemerintah Amerika Serikat dan juga beberapa negara-negara barat hingga sampai saat ini belum memberikan selamat atas terpilihnya Prabowo Subianto yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Bahkan berbagai media asing malah menyoroti berbagai isu-isu pelanggaran HAM yang sejatinya telah digodok dan juga telah disindir telah berlalu beberapa puluh tahun yang lalu. Informasi ini teman-teman kita dapat dari CNBC di artikel yang berjudul Media Asing Soroti Prabowo Sah Presiden Terpilih RI Sebut-sebut Jokowi. Dalam artikel ini teman-teman menyebutkan bahwa pasangan calon paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum KPU pada Rabu 24 April 2024. Media asing pun ramai-ramai menyoroti hal ini. AFP misalnya melaporkan penetapan Prabowo sebagai Presiden RI melalui artikel berjudul Indonesia Commission formally declare Prabowo the next president. KPU secara resmi mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai presiden berikutnya dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia pada Rabu. Setelah MK, negara tersebut menolak gugatan terhadap kemenangan mayoritas putaran pertama, kata media tersebut. Sementara itu, kantor berita Prancis malah menyoroti kontroversi Prabowo di mana ia mendapatkan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, di mana ia disebut-sebut berperan dalam hilangnya aktivis demokrasi pada akhir pemerintahan Soeharto pada 1998. Namun tokoh populis yang berapi-api ini meraih kemenangan mudah dalam pemilu berkat janjinya untuk melanjutkan agenda populer Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai pembangunan ekonomi yang kuat dan pilihannya terhadap putra sulung Presiden Gibran sebagai wakil presiden, tambah media tersebut. Media asal Australia ABC News juga melaporkan kemenangan Prabowo lewat artikel Indonesia Declare Prabowo Subianto President-elect after court reject rival appeal. Dalam keputusan yang berbanding 5-3, Mahkamah Konstitusi MK menolak argumen dari paslon nomor urut 1 dan 3 pada Senin dengan mengatakan bahwa tim hukum dan kandidat yang kalah telah gagal membuktikan tuduhan bahwa kemenangan Prabowo Subianto adalah hasil dari penipuan yang meluas. Putusan ini tidak dapat diajukan banding, demikian laporan tersebut. Sementara untuk Amerika Serikat di sini teman-teman kita dapat artikel dari Bloomberg di mana artikel yang berjudul AS tolak beri selamat ke Prabowo. Ya, hasilnya belum selesai. Ini kita cek juga di sini. Amerika Serikat memilih untuk belum menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto yang telah ditetapkan sebagai presiden selanjutnya oleh KPU. AS berdalih masih akan menunggu pelantikan yang resmi. John Kirby, juru bicara keamanan nasional AS, mengatakan Gedung Putih akan menghormati apapun hasil pemilu dan suara sah rakyat Indonesia. Kami akan mengucapkan selamat pada saat yang tepat. Saya tidak bisa memberitahu Anda tanggal atau waktu yang tepat untuk itu. Sejauh yang saya ketahui, Prabowo masih belum dilantik, katanya melansir laman Gedung Putih Jumat 16 April 2024. Seperti diketahui, KPU telah meresmikan Prabowo Subianto sebagai presiden untuk periode 2024-2029. Dalam berbagai kesempatan, Amerika Serikat juga sempat merespons sosok Prabowo yang mengundang banyak sekali kekhawatiran publik berkaitan dengan jejak rekam militernya yang sangat kontroversial. Salah satunya adalah isu kasus penculikan aktivis pada Mei 1998. Prabowo juga dikaitkan erat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia HAM, membuatnya dipecat dari jabatan militer dan sempat dilarang masuk ke Amerika Serikat. Terkait hal ini, Kirby menyatakan bahwa kebijakan internasional pemerintah Presiden AS Joe Biden mengutamakan hak-hak sipil dan HAM. Kirby juga menyatakan bahwa Biden telah akan terus mendiskusikan masalah ini dengan para pemimpin internasional. Tidak ada percakapan antara dia dan pemimpin asing dimanapun di dunia yang tidak mengangkat isu kekhawatiran mengenai hak asasi manusia dan hak asasi sipil. Itu tidak akan berubah, kata Kirby.
Sebelumnya, Prabowo mengaku mendapatkan telepon dari 5 pemimpin dan wakil pemimpin negara berisi ucapan selamat karena telah ditetapkan sebagai presiden oleh KPU. Hal itu disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto melalui unggahan fotonya sedang menelpon. Pagi ini mendapatkan sambungan telepon berisi ucapan selamat atas penetapan oleh KPU dari 5 pemimpin negara, ucap pria yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Ya teman-teman, kalau dari dua artikel ini kita bisa melihat bahwa memang Amerika ini sebenarnya menaruh rasa kekhawatiran yang sangat mendalam terkait sosok Prabowo Subianto yang dinilai memang ada beberapa isu-isu pelanggaran HAM. Walaupun di Indonesia sendiri itu telah dibuktikan bahwa Prabowo Subianto tidak terbukti atas berbagai isu-isu seperti penculikan aktivis, juga ya beberapa pelanggaran-pelanggaran HAM yang sering diungkit-ungkit oleh lawan politiknya, bahkan media-media barat. Mungkin ini pertemuan Pak Prabowo dengan Xi Jinping dan juga Menteri Pertahanan Cina kemarin juga ada pengaruhnya terhadap hubungan antara Prabowo Subianto dan juga Amerika Serikat. Seperti kita ketahui teman-teman, ini Amerika Serikat dan Cina memang sedang terlibat panas dingin, apalagi soal urusan perdagangan di mana mereka saling melempar sanksi ekonomi. Dan rasanya ini Indonesia mau tidak mau bakal terseret dalam persaingan bisnis antara Amerika dan juga Cina. Apalagi Cina berencana untuk melakukan invasi ke Taiwan yang notabene-nya Taiwan ini adalah sekutu kuat negara-negara barat dan juga khususnya Amerika Serikat di Asia. Jadi nggak aneh kalau misalnya sampai saat ini ya Amerika belum memberikan ucapan selamat atas keputusan KPU yang menetapkan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Sementara itu kita juga barusan telah menyimak di media-media selain Amerika seperti Prancis yang ikut-ikutan Amerika Serikat yang bukannya memberikan selamat malah mengungkit isu kontroversial Prabowo Subianto. Dan sepertinya kedepannya Prabowo Subianto akan menghadapi berbagai masalah untuk hubungannya dengan negara-negara barat. Apalagi kalau misalnya negara barat ini ingin mendesak presiden selanjutnya untuk kembali tunduk di hadapan negara barat dengan cara apa? Dengan membuka kembali ekspor besar-besaran bahan mentah seperti nikel, tembaga dan berbagai macam yang lain. Dan berbagai macam bahan tambang lainnya. Ya teman-teman, itu informasi kita hari ini. Kita mudah-mudahan ya Indonesia bisa makin kuat, Indonesia bisa makin tangguh tanpa atau dengan adanya bantuan negara-negara barat seperti Amerika, Uni Eropa. Indonesia kita doakan di bawah kepemimpinan presiden selanjutnya Pak Prabowo Subianto bisa menunjukkan taringnya, bisa menjadi negara yang lebih hebat lagi dan mudah-mudahan bisa jadi negara adidaya di dunia. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.